Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimah dengan NIM C1C020042 dengan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi akuntansi keperlakuan yang ke-13 dengan judul aspek keperlakuan pada audit internal dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Langsung saja masuk materi yang pertama, A. Pendahuluan. Salah satu karakteristik yang membedakan akuntan publik dengan akuntan internal berkaitan dengan keterikatan secara pribadi. Akuntan publik berkaitan dengan catatan-catatan atau organisasi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dibangun oleh badan profesi akuntansi. Sebaliknya, auditor internal berkaitan dengan aktivitas-aktivitas manajemen dan orang-orang yang menjalankan operasi organisasi. Selain itu, auditor internal juga berkaitan dengan standar-standar yang biasanya dikembangkan oleh bagian lain dengan memastikan kepatuhan terhadap prosedur, undang-undang, serta praktik-praktik bisnis yang bersih. Selanjutnya B. Memotivasi pihak yang diaudit. Ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi, yaitu merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Pihak yang diaudit dapat dijanjikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Para auditor diminta untuk mendekati pihak yang diaudit dengan bahasa yang memperkuat kebutuhan ini dan potensi penyelesaian, serta dengan mencapai pihak yang diaudit untuk membantu atau mengambil bagian atas pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam investasi terhadap kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Aspek terpenting di sini adalah bahwa auditor mengidentifikasi tindakan-tindakan pihak yang diaudit secara langsung sebagai bagian dari usaha audit. Selanjutnya C. Hubungan dengan manajemen. Terdapat 4 gaya manajemen atau kepemimpinan secara umum. Keempat gaya manajemen tersebut meliputi 1. Gaya mengarahkan. Gaya mengarahkan berarti pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan atau tugas dari dekat. Yang kedua, gaya melatih. Gaya melatih berarti pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan mengawasi penyelesaian tugas dari dekat, tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Yang ketiga, gaya mendukung. Gaya mendukung berarti pemimpin memudahkan dan mendukung upaya bawahan untuk menyelesaikan tugas serta berbagai tanggung jawab dalam perbuatan keputusan dengan bawahan. Yang keempat, gaya mendelegasi. Gaya mendelegasi berarti pemimpin menyarankan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan secara relatif utuh. Selanjutnya D. Pengelolaan konflik. Dalam hal perbuatan, konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Campbell Elliott 1987. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal yang pertama, lingkup, seperti terhadap manajemen. Yang kedua, tujuan, bagaimana terhadap auditor internal. Yang ketiga, tanggung jawab, seperti layanan manajemen. Yang keempat, nilai, dominasi atau persepsi
terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik akan muncul ketika di dalam organisasi bisnis profesional terdapat sebagian orang yang memegang teguh nilai-nilai profesionalismenya, sementara bagian lainnya tidak, dan bahkan cenderung untuk menghilangkan nilai-nilai tersebut. Ada 4 metode khusus yang secara umum digunakan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, arbitrasi, yang kedua mediasi, yang ketiga kompromi, yang keempat langsung. Selanjutnya masalah-masalah hubungan. Bring and With 1982 mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut merupakan perilaku langsung dan kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk semua hubungan singkat perusahaan. Konsep-konsep tersebut meliputi yang pertama, ingat bahwa terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Yang kedua, pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang ketiga, keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi terakhir. F. Karakteristik umum individu. Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai tingkat dalam setiap individu dari pihak yang diaudit meliputi manajemen produktif, sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang bermakna. Yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang keempat, bebas untuk memilih guna mendapat independensi dan kebebasan pilihan. Yang kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. Yang keenam, memiliki bias pada diri sendiri, tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dibandingkan dengan dikritik. Yang ketujuh, mencari kepuasan diri sendiri. Yang kedelapan, memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan atas usaha-usahanya. 9. Bersikap seperti orang-orang yang patuh dan dapat beradaptasi secara baik. 10. Menjadi bagian dari tim yang sukses. 11. Memiliki rasa haru atas bencana yang menimpa orang lain. 12. Memiliki keterkaitan pada pemaksimalan kepuasan diri sendiri. 13. Lebih cenderung untuk sensitif dibandingkan dengan membantu orang. Yang G. Kesadaran pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal, sebagaimana yang terdaftar di dalam audit internal, adalah hal penting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan, serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Radcliffe et al. 1988. Elemen-elemen utama dari aspek terpenting kondisi ini adalah yang pertama, adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. Kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan orang lain. Kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Keenam, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan yang etis. Selanjutnya H. Komunikasi secara efektif. Komunikasi terdiri dari wawancara, musyawarah, laporan lisan, laporan tertulis. Perintah seorang auditor dengan menggunakan komunikasi yang efektif
merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Bahasa yang menggunakan aksioma seharusnya jelas, ringkas, bebas, akronim dalam struktur gramatikal yang baik dan mengungkapkan isi dalam aturan sederhana yang logis. Hal-hal ini merupakan aspek pokok mekanis komunikasi sederhana yang logis. Hal-hal ini merupakan aspek pokok mekanis komunikasi, tetapi dapat unsur-unsur yang dipresentasikan baik secara lisan maupun tulisan yang dipertimbangkan untuk memiliki hubungan perilaku yang baik. Yang terakhir, pelaksanaan audit partisipatif. Telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik berasal dari pendekatan keperilakuan. Pada dasarnya, audit merupakan usaha kerjasama antara auditor dan pihak yang diaudit. Elemen-elemen keperilakuan tersebut meliputi A. Pada awal audit, ditanya pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai. Yang pertama, pemrogram audit. Yang kedua, pelaksanaan audit. Yang ketiga, perolehan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Yang keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Yang kelima, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.